Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini pertemuan ketiga kawan-kawan ya, tanggal 30 Maret 2024. Hari ini kita percepat ya, karena kita akan buka bersama di kampus ya, kepada teman-teman yang ingin bersihkan aula silakan ya. Oke, Ida ya, sehat selalu ya. Dan kita akan mulai share screen. Ya oke, terima kasih. Dalam pembelajaran ini tetap semangat ya dalam bulan Ramadan. Teman-teman bisa lihat saya di kamera 2 ya. Bisa lihat saya di kamera 2. Saya langsung saja share kepada teman-teman. Oke. Ya, sebentar kawan-kawan ya. Ya, kita akan bicara ekonomi pembangunan ya pada pertemuan ketiga ini teman-teman ya. Semoga kita selalu sehat, keluarga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pertemuan ketiga ini ya nanti teman-teman mohon nanti open kamera ya agar sebagai bukti saya kepada pimpinan BAK ya. Lalu teman-teman jangan lupa nanti open kamera ya. Ada tugas kedua ya. Tugas ke satu sudah saya terima, beberapa teman kita sudah saya terima. Ya, ini tanggal 30 Maret. Oke, ini keputus nih. Tes kedengaran suara saya? Ya, 30 Maret 2024 ya. Oke. Pukul 15.30 ya. Kita live streaming on YouTube. Teman-teman masih ada yang dengar suara saya? Yes, dengar suara saya? Halo. Oke, teman-teman masih kedengaran suara saya? Oke, saya lihat ada ini ya di uh, kamera 2 ya. Ya, kita mulai dan harap perhatikan dalam studi kasus kedua mohon dikerjakan. Baik teman-teman, dalam tujuan pembangunan negara ini ya tentunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan ya bagi masyarakat setiap negara, tentunya menempatkan tujuan ini sebagai fokus utama dan sekaligus barometer keberhasilan kepemimpinan kepala negara ya. Tentunya teman-teman, oleh karenanya segala sumber daya yang dimiliki teman-teman harus diolah secara baik, secara maksimal ya, sehingga keberhasilan ini bisa tercapai teman-teman ya, khususnya pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan bagi masyarakat ya. Teman-teman, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ini tidak mudah kawan-kawan, artinya peranan pemerintah sangat dipentingkan. Bagaimana pemerintah melakukan stimulasi, berharap agar tabungan riset dan pengembangan mengabsorpsi teknologi pada dunia industri sehingga memperkuat perdagangan internasional dengan meningkatkan kualitas pendidikan, teman-teman ya. Nah, terus kita akan lanjutkan teman-teman ya, di mana tadi kita sudah belajar tentang tujuan pembangunan dalam negara ya. Tentunya kita lihat pertumbuhan ekonomi yang sukses ini kawan-kawan. Coba diperhatikan. Tentunya pertumbuhan ekonomi yang baik adalah bagaimana negara juga mengelola sumber daya alam yang dikelola dengan baik ya. Akumulasi modal tata keuangan dengan negara yang tata keuangan negara yang dilakukan dengan sangat baik sekali ya. Ketiga adalah organisasi pemerintah negara ya, tertata apik ya, stabilitas oke ya. Lalu keempat adalah kemajuan teknologi, bagaimana kita mengikuti perkembangan inovasi zaman yang mampu menjalankan sistem teknologi tersebut ya. Kelima adalah pembagian kerja dan skala produksi. Tentunya kita lihat harus terukur dan terencana ya. Keenam adalah sumber daya manusia yang berkualitas melalui sistem pendidikan yang berkualitas ya. Tentunya kita tidak bisa pungkiri lagi teman-teman ya. Artinya tujuan pembangunan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya mungkin ya. Oke, kita masuk teman-teman semua. Oke, teman-teman silakan masuk. Ada Indriani Maulida, Apriya Siki, Stefania, Jody ya. Oke, sehat selalu ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan kembali kawan-kawan ya. Gimana tadi kita sudah bicara panjang lebar ya. Tentunya iya. Oke. Oke, ada Dani Christian. Oke, masuk Dani. Silakan Dani ya. Nah, kita udah lihat bagaimana sumber
ekonomi harus berjalan, tentunya kita lihat tadi ya 6 hal tersebut. Negara harus bisa mengelola sumber daya alam, akumulasi modal, tata kelola keuangan negara, ya organisasi pemerintah, kemajuan teknologi yang akan kita harus ikuti kawan-kawan ya. Yang dimana kita harus bisa menjalankan sistem teknologi tersebut. Kelima adalah pembagian kerja, skala produksi terukur. Keenam adalah sumber daya manusia yang berkualitas ya. Saya tidak jemu-jemu mengajak kawan-kawan harus tingkatkan kualitas kalian ya, tingkatkan kemampuan pendidikan ya. Sebab itulah kunci keberhasilan dalam suatu negara ya. Apalagi Anda sebagai generasi muda, penerus generasi bangsa ya. Ini himbauan saya kepada teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman kita lihat bagaimana pandangan arti kesejahteraan ya. Tentunya ada 3 hal, yaitu happy, well-being, dan welfare ya. Happy artinya adalah perasaan yang menggambarkan kesenangan ya, artinya kegembiraan. Well-being artinya being happy or healthy ya, menjadi bahagia atau sehat ya, sangat penting ya. Kedua, lalu tentunya ketiga adalah welfare, artinya good health, happiness or comfort ya. Artinya adalah kita harus mengusahakan kesehatan yang baik, bahagia, atau menjadi orang yang menyenangkan. Ya. Ini pendapat oleh Ashorby tahun 1985. Ya. Lalu bagaimana? Kita lihat teman-teman indikasi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya. Tentunya kita lihat teman-teman ya, ada kita harus memperhatikan kependudukan. Ya. Semakin besar penduduk kita bertambah, ya. Sekarang sudah menuju 280 juta kalau nggak salah ya, akan menuju lagi ke 300 juta ya. Tentunya persaingan hidup akan semakin ketat teman-teman ya. Tetapi dalam persaingan hidup ini tentunya saya mengajak kawan-kawan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda ya melalui pendidikan ya, melalui kesehatan ya. Dalam bidang apapun, ini penting sekali ya. Lalu kedua adalah tentang kesehatan dan gizi nutrisi ya, gizi nutrisi ya. Artinya Anda sebagai generasi penerus tentu akan meneruskan ya ke generasi berikutnya untuk memperhatikan kesehatan ya dan gizi-gizi yang baik ya. Tentu teman-teman nanti ada rencana mungkin 3 tahun atau 4 tahun lagi menikah ya, kita nggak tahu ya. Tentunya Anda harus memperhatikan ya anak-anak Anda ya, generasi penerus Anda baik kesehatan dan nutrisi ya. Lalu ketiga, kembali lagi bicara pendidikan ya. Pendidikan ini sangat penting kawan-kawan ya. Artinya teman-teman, negara yang berhasil sukses itu artinya negara-negara yang mempunyai pendidikan yang baik dan berkualitas ya, guru-guru yang berkualitas ya, pengajaran yang berkualitas ya. Termasuk kita hari ini melakukan live on streaming on YouTube ya. Ya ini suatu kualitas kita ya. Bagaimana kita mahasiswa STIE-IG di Jakarta melakukan pembelajaran secara langsung ya. Anda berada di seluruh titik-titik kota Jakarta ya. Lalu keempat adalah ketenaga kerjaan, labor, ini sangat penting sekali ya. Lalu kelima adalah taraf dan pola konsumsi. Keenam adalah perumahan dan lingkungan ya, artinya Anda harus memperhatikan kebutuhan papan ya atau perumahan ya dan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Ketujuh adalah tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran ya. Kedelapan adalah kegiatan sosial lainnya ya. Teman-teman kita lihat bagaimana faktor penentu kesejahteraan, artinya, oke kita masukkan lagi teman kita Putri. Oke Putri, silakan masuk. Artinya faktor penentu tingkat kesejahteraan artinya pendapatan ya, pendapatan masyarakat ya. Artinya peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan ya dimiliki, adanya peningkatan daya beli ya, keluarga, bagaimana membiayai kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial ya. Tentunya teman-teman, Anda ingin digaji, Anda ingin dibayar dengan gaji tinggi ya. Tentunya dengan gaji tinggi artinya Anda punya kekuatan kelebihan yaitu melalui pendidikan, kualitas pekerjaan, kualitas keahlian dan berbagai hal ya. Sehingga untuk hal tersebut pemerintah harus meningkatkan produk domestik bruto dengan mendorong konsumsi pemerintahan lebih tinggi, investasi lebih tinggi, dan perdagangan luar negeri ekspor impor adalah surplus ya. Nah, kawan-kawan, kita akan lihat bagaimana pemerintah sudah melakukannya ya. Kita harus jujur ya. Artinya pemerintah di bawah kepresidenan Bapak Presiden Joko Widodo, saya ambil salah satu aspek ya, variabel misalnya
strategi tingkatkan daya saing koperasi dan UMKM ya. Artinya pemerintah pertama mendukung penciptaan wirausaha ya melalui pendidikan, koperasi dan kewirausahaan dan berbagai fasilitas startup modal bagi usaha ya. Kedua adalah pendampingan pelaku usaha mikro untuk mengakses KUR ya, kredit usaha mikro ya, kredit usaha rakyat kecil ya. Artinya ada layanan usaha terpadu, pembiayaan non-bank, ada juga pendirian dan pengelolaan koperasi ya. Ketiga, pentingnya juga pembangunan pasar rakyat, pasar tradisional ya, untuk saudara-saudara kita ya. Nah ini penting diperhatikan. Lalu keempat adalah pembangunan pusat layanan usaha terpadu (PLUT). Lalu kelima adalah fasilitas pameran baik dalam maupun luar negeri. Lalu keenam adalah fasilitas pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang akan melakukan ekspornya, dukungan pemerintah bagi teman-teman yang ingin wirausaha, yang ingin melakukan ekspor bisnis ke luar negeri, teman-teman ya. Lalu berikutnya teman-teman perhatikan lagi, ini teman-teman kembali lagi saya ngomong atau berbicara ya tentang tingkat pendidikan masyarakat. Ya artinya tingkat pendidikan masyarakat ini sangat penting. Artinya pendidikan juga memiliki pengaruh kesejahteraan ya, dikaitkan dengan variabel lain ya. Nanti teman-teman baca ya. Artinya kita tidak bisa menafikan bahwa pendidikan ini sangat penting ya. Oke ya, kita harus sepakat ya, pendidikan sangat penting ya. Artinya Anda harus bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa hari ini Anda bisa mencapai pendidikan di perguruan tinggi ya, apalagi Anda sudah semester 4. Saya harapkan Anda bisa selesaikan kuliah Anda dengan baik ya, sehingga Anda sukses bisa meraih gelar sarjana dan keluarga Anda, orang tua Anda tentu bahagia melihat Anda mencapai kesuksesan tersebut, kawan-kawan ya. Sehingga teman-teman, hubungan pendidikan dan well-being ini sejahtera ditemukan positif ya, namun ada juga yang menjelaskan positif pada level pendidikan moderat, bahkan ada juga pendidikan yang terpatkan sebagai kontrol variabel ya, artinya variabel terpenting ya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Sehingga di sini kita harus jujur bahwa pendidikan akan menciptakan ya, atau creating, selain memberikan peningkatan kesempatan kerja yang luas, semakin juga dapat meningkatkan kualitas Anda semakin dalam bekerja semakin baik ya. Artinya pendidikan menciptakan Anda melakukan pekerjaan yang berkualitas dan semakin baik, dan semakin baik. Oke ya. Oke, the next kita lanjutkan lagi ya. Artinya teman-teman kita lihat ada alokasi ya anggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2023 ya. Ini saya bukan ngarang-ngarang ya. Ini dari sumbernya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya .go.id ya. Bagaimana pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar 608,3 triliun dalam rancangan RAPBN 2023 ya. Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan ya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ya. Artinya teman-teman mohon perhatikan ya, pemerintah pusat sudah membelanjakan 233,9 triliun rupiah ya. Artinya program Indonesia Pintar untuk 20,1 juta siswa, kawan-kawan oke ya. Lalu kartu Indonesia Pintar kuliah untuk mahasiswa yang pintar-pintar ya, 976,8 ribu ya, atau hampir 1 juta mahasiswa. Oke ya. Lalu tunjangan profesi guru sebesar 556,9 ribu guru non PNS ya, artinya guru-guru swasta. Lalu ada dana transfer sebesar 300,5 triliun yang ditransfer ke daerah, yaitu bantuan operasional 44,2 juta siswa ya, alhamdulillah ya. Lalu bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini PAUD untuk 6,1 juta peserta didik, adik-adik kita ya, adik-adik di TK ya, taman kanak-kanak. Lalu ada 69, triliun pembiayaan, yaitu dana abadi pendidikan dan pembiayaan pendidikan ya. Ini artinya dari pendidikan ini sangat penting, pemerintah sudah memperhatikan kawan-kawan ya, manfaatkan ya yang apa yang sudah dilakukan pemerintah ya. Jangan males ya. Ya, pemerintah sudah menggelontorkan dana, tolong dimanfaatkan, belajar yang rajin ya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan. Artinya teman-teman kita akan lanjutkan
sekarang ini adalah kesehatan masyarakat semakin baik. Ya, artinya pemerintah juga memperhatikan kesehatan. Ya, tadi income, pendidikan, kedua ya, ketiga kesehatan masyarakat. Tetapi dalam kesehatan masyarakat ya, di sini juga ada pendapat Grant dan Elliot menyatakan bahwa orang yang lebih religius atau beragama memiliki kesehatan mental tanpa membedakan agama ya, sehingga bisa menjelaskan bahwa penurunan kualitas kesehatan tidak terjadi ya kalau Anda religius ya, religius selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, kesehatan Anda semakin baik ya, meskipun umur Anda bertambah. Hal ini karena umur semakin berkurang tentunya akan dilakukan penyesuaian mental terhadap penyakit, dan penyesuaian ini Anda menjadi lebih kuat, menjadi lebih sehat ya. Umur boleh bertambah ya. Umur boleh bertambah tapi mental Anda semakin kuat, Anda selalu bersyukur, selalu berzakat ya, selalu berbuat baik ya, sehingga Anda menjadi manusia yang sehat dan manusia yang lebih kuat ya. Amin ya. Oke, the next kita lihat, perhatikan 3 prioritas yang dilakukan oleh pemerintah kita ya 2018 ya. Bisa kita lihat peningkatan kualitas ibu dan anak ya, kualitas pelayanan, perbaikan gizi dan lain-lain ya. Juga peningkatan akses pelayanan. Lalu berikutnya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menyediakan vaksin, imunisasi dasar ya. Lalu deteksi penyakit yang tidak menular ya, lalu menyediakan unit pengendalian dan dalam penanggulangan penyakit menular ya. Lalu pemerintah juga mengajak bagaimana penguatan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu pengawasan pasar yang sehat ya, pasar-pasar harus sehat, bersih. Lalu mengajak Anda gerakan masyarakat memasyarakatkan makan ikan ya. Ya, artinya ada makanan yang bergizi ya. Artinya dari rumah masakan ikan ya. Lalu Gema Cermat ya, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat ya. Lalu kampanye hidup sehat melalui media ya. Oke ya. Nah, teman-teman, kita perhatikan ya, modal kegiatan melalui kegiatan sosial sangat penting, artinya hubungan dengan masyarakat ya. Pada level mikro, hubungan well-being dengan social capital menjadi fokus adalah dimensi interpersonal trust ya, dan hubungan sosial, sehingga banyak penelitian ditemukan bahwa kebahagiaan selain ditentukan oleh kondisi ekonomi, hubungan sosial menjadi satu determinan penting terhadap happiness, well-being ya, sehingga social capital yang semakin tinggi menjadi kondisi well-being lebih baik ya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini tugas kedua ya. Tugas pertama tolong dikerjakan dengan baik ya. Baru beberapa yang mengerjakan ya. Ada teman kita Dani sudah mengerjakan ya, Putri sudah mengerjakan ya. Lalu beberapa teman kita ya, ada 6 apa Senvannya sudah mengerjakan dengan baik ya. Tetap semangat Senvannya ya. Nah, ini pertemuan ketiga ini kita telah mempelajari ekonomi pembangunan dengan temanya adalah kesejahteraan ekonomi negara ya. Tentunya dalam pembahasan studi kasus ini saya ingin Anda memberikan pandangan ya. Anda sebagai mahasiswa tentang kesejahteraan ya, dalam falsafah agama Islam ya. Teman kita mungkin Aprianti tolong nanti jelaskan bagaimana kesejahteraan dalam agama Islam secara lengkap dan jelas ya. Mungkin teman kita Ida ya menjelaskan dalam pandangan agama Islam itu bagaimana ya, silakan. Bagi teman-teman yang lain mungkin yang beragama Katolik atau Kristen atau agama apapun, silakan jelaskan kesejahteraan dalam agama pandangan falsafah iman Anda ya. Oke ya. Lalu berikutnya kita lihat bagaimana Anda ya sudah pernah belajar ya semester lalu pelaksanaan dalam kesejahteraan ekonomi ya, kesejahteraan ekonomi khususnya mata kuliah perekonomian Indonesia semester lalu ya. Yang ingin saya tanyakan, kesejahteraan ekonomi mohon ini di mute. Ya, kesejahteraan ekonomi di Indonesia sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jelaskan dengan lengkap
ya. Ini 2 studi kasus ya. Tadi ada minggu lalu studi kasus 1A, 1B. Sekarang 2A dan 2B ya. Tugas studi kasus kirimkan ke email dosen yang telah tertera di WA Group ya sebelum ujian setengah semester ataupun bersamaan ya. Harap penulisan ini tidak asbun. Ya, saya ingin harap tulisan Anda berkualitas ya. Saya harus ingatkan teman kita Putri ya, tolong tulisan Anda lebih rapi. Halo Putri, dengar ya. Putri, ya. Saya nggak tahu apa dengar apa tidak ya. Ya. Tapi tolong nanti diputar lagi, di rewind lagi di YouTube ini. Tolong tulisan Anda berkualitas, bukan berantakan ya. Nah, sebab karena bagaimanapun ini kan Anda sudah mahasiswa ya, tingkat lebih tinggi ya dibandingkan tingkat SMP atau tingkat SMA ya. Sehingga saya berhak menegur Anda ya. Jika Anda tulisan Anda tidak berkualitas, berantakan ya. Sehingga saya ingin mendapatkan tulisan-tulisan yang berkualitas ya. Tentunya saya memberikan pengajaran hari ini kepada Anda ya, pengajaran yang berkualitas ya, bukan pengajaran asal ngomong-ngomong ya, asal bunyi ya. Saya menampilkan data-data dalam pembelajaran ekonomi pembangunan melalui live streaming on the YouTube ya. Kita menunjukkan bahwa pembelajaran kampus kita adalah pembelajaran yang berkualitas. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sehingga kita harapkan kita sukses ya dan kita berhasil untuk Indonesia ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu kepada Bapak pimpinan kita yaitu Bapak Dr. Haji Khairuddin, Magister Manajemen MSI ya, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Golden Institute untuk periode 2024 sampai 2028. Doa kami dan doa saya dan doa keluarga besar STIGI, kiranya Bapak Dr. Khairuddin dapat menjalankan tugas amanah, ya, tugas mengembangkan kampus kita menjadi kampus yang semakin baik dan semakin sukses. Ya. Demikian ucapan selamat saya kepada Bapak Dr. Haji Khairuddin, Magister Manajemen, Magister MSI. Semoga sukses selalu. Ya. Sehingga kita harapkan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah-langkah masa depan Anda dan kita semua keluarga besar STIGI. Ya. Jangan lupa teman-teman tugas studi kasus ya mau dikerjakan tugas studi kasus kedua ya 2A dan 2B. 2A adalah berikan pandangan Anda sebagai mahasiswa tentang kesejahteraan dalam falsafah agama Islam. Tentunya teman-teman kita yang Katolik atau yang Kristen silakan menjelaskan dalam pandangan agama Anda. Lalu jelaskan kesejahteraan dalam ekonomi di Indonesia sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya, ada ayatnya ya. Anda harus buka. Lalu kita sudah melihat bahwa pemerintah juga memperhatikan program kesehatan ya. Ini gambarannya bagaimana peningkatan kualitas ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit, lalu penguatan penggerakan hidup sehat, lalu alokasi anggaran pendidikan pemerintah sudah melakukan dengan baik ya teman-teman ya. Artinya pemerintah sudah mengguncurkan ya atau mengalokasikan anggaran ya sebesar 2023 sepanjang tahun 2023 dengan sebesar 600,83 triliun ya dalam RAPBN 2023 yang sudah dilaksanakan tahun ini, sehingga kita lihat belanja pemerintah pusat sebesar 233,9 triliun ya, nanti Anda baca lagi ya. Ya, pemerintah sudah membangun hubungan yang baik, bagaimana pemerintah memperhatikan khususnya pendidikan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu ada 305, triliun yang ditransfer ke seluruh daerah ya, baik di desa-desa dari Sabang sampai Merauke. Lalu 69,5 triliun pembiayaan yaitu dana abadi pendidikan dan biaya pendidikan, pembiayaan pendidikan ya. Lalu pemerintah juga memperhatikan strategi tingkat daya saing koperasi UMKM sehingga UMKM ini diharapkan ya menjadi dukungan penciptaan wirausaha baru ya, pertama ya melalui pendidikan, latihan koperasi dan kewirausahaan, fasilitas startup, capital bagi usaha atau bisnis yang baru. Kedua adalah pendampingan pelaku usaha mikro untuk mengakses KUR dan layanan usaha terpadu dan pembiayaan non-bank ya. Lalu pendirian dan pengelolaan koperasi, lalu ada pembangunan pasar rakyat,
lalu ada pembangunan pusat layanan usaha, lalu ada fasilitas pameran baik dalam maupun luar negeri, dan ada pula fasilitas pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang melakukan ekspor, ya teman-teman ya. Oke, sekarang udah jam 3.22. Saya harapkan semoga acara buka bersama tinggal 40 menit lagi ya. Oke, saya akan absen Anda. Saya akan absen Anda, kawan-kawan. Mohon open kamera. Open kamera sebentar, teman-teman. Ya, oke ya. Iya, oke. Hari ini ada Ida. Loh, Ida ganti pakaian lagi ya. Cepet banget ya. Bawa pakaian double, mantap ya. Ada Ida, Fitri. Oh, pede. Ya, Mut Maina, terima kasih Mut Maina ya. Hati-hati di jalan, Mut. Ada Aprilia Siti, ada Irma Agustin, tetap semangat ya. Stefania Jody, Dani Christian, Yohanes, Iya, ada Kak. ya. Oke, sebentar saya screenshot ya. Ada Seri Dani Siregar, Indrani Maulida, Putri Ramadini ya. Baik, akhir kata saya ucapkan selamat berbuka puasa nanti di kampus TIG. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Salam sukses, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Ida. Terima kasih Terima ya. kasih. Ya, sehat selalu ya. Terima kasih, Oke. Kak. Salam sukses semuanya. Tetap bahagia, tetap bahagia. Terima kasih kawan-kawan.